Banyak yang bilang kayaknya galbay massal lebih baik deh daripada kita bayar cicil-cicil pinjol, terus kemudian belum bisa melunasinya, terditeror terus, dan hidup kita makin susah. Nah, bener nggak sih? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Karena ya galbay massal itu memang udah banyak dibicarakan orang ya, banyak ajakan-ajakan juga. Ayo galbay massal aja, galbay serempak, biarkan pinjolnya bangkrut dan lain sebagainya. Tapi fakta di lapangan sayangnya hal itu tidak pernah terjadi. Ya memang banyak yang galbay, kita akui banyak ya di luar sana yang galbay. Saya yakin teman-teman juga pasti tahu. Tapi ya yang bayar juga jauh lebih banyak. Itu yang nggak bisa membuat pinjol itu seperti yang teman-teman semua itu harapkan, yaitu bangkrut karena banyak yang galbay. Ya, kenapa sih kok banyak orang yang mengharapkan sebuah aplikasi pinjaman online itu bangkrut? Sebenarnya simple, karena mereka merasa menjadi korban dan merasa terbebani dengan bunga-bunga yang ada. Nah, salah sendiri kan mereka pinjam gitu ya. Pasti banyak yang ngomong kayak gitu. Cuman gini, kadang kita itu kalau udah keadaan kepepet, kita itu nggak pernah bisa memperhitungkan dengan detail atau jeli bagaimana bunga dan dendanya. Terkadang bunga itu kelihatannya kayak klise teman-teman. Berapa persen? Oh cuma 0, berapa persen gitu. Tapi kalau terus-terusan bertambah, terus-terusan dikumpulin itu kan juga jadi gede. Yang mana ya semakin menggulung jadi ya nggak terbendung ya untuk total bunga dan dendanya itu, sehingga membuat orang itu yang tadinya utangnya cuma 1 juta, loh kok jadi 1,5, kok jadi 1,8, kok hampir 2 juta gitu ya. Jadi ya orang udah nggak punya duit, pinjam, apalagi buat pinjol-pinjol yang jatuh temponya itu pendek banget, nah itu pasti akan menyusahkan dan banyak yang gagal bayar di sana teman-teman ya. Jadi mungkin ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua juga. Kalau kita mau melakukan pinjaman online harus hati-hati dan ya lebih baik nggak minjol ya teman-teman ya. Karena ya kembali lagi lah, semakin kita bayar dan kita masih belum bisa melunasinya atau mungkin ya seadanya dulu bayar-bayarnya, itu akan semakin membuat kita akan sengsara karena kepikiran terus, udah bayarnya susah, kita udah usaha maksimal, baru kebayar sebagian, tapi tetap ditagih dan tetap diperlakukan penagihannya itu ya seakan-akan kayak orang yang belum bayar sama sekali. Ya memang seperti itu fakta dan kejadian yang ada di lapangan saat ini teman-teman. Tapi ya udahlah ya, kita harus terima aja resikonya, karena bukan berarti kita harus meratapi resikonya enggak, tapi kita harus move on, kita harus melanjutkan hidup, kita nggak boleh terlalu takut, kita nggak boleh terlalu mikirin masalah pinjol bla 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 bla, nggak usah lah ya, nggak usah kayak gitu, karena ya tugas kita adalah melanjutkan hidup, memperbaiki ekonomi kita, dan juga pastikan teman-teman berdoa setiap hari, karena cobaan tekanan demi tekanan, kalau mental teman-teman tidak kuat, ya akan susah untuk menghadapi semua ini. Jadi jalan terbaiknya adalah apa? Jalan terbaiknya ya nggak lain nggak bukan adalah dengan terus berdoa, hati kalian jadi tenang, hati kalian jadi tentram, lebih ikhlas, lebih pasrah terhadap segala resikonya, dan tentu saja teman-teman akan bisa lebih mudah untuk melewati semua itu. Karena apa? Karena sebenarnya memang pada dasarnya galbay pinjol juga bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang menyengsarakan, hanya kadang pikiran kita dipermainkan oleh statement-statement dari oknum tim penagihan yang mungkin ya melakukan segala cara biar teman-teman bisa membayarnya. Ya, saya pengen pesan aja buat teman-teman tetap bangkit, tetap semangat, rajinlah berdoa, jangan putus asa. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.